KTP saya kalah, Pak. Tapi kamu dipanggil Elang, bukan? Bukan, Pak. Kamu dipanggil siapa? Putri. Terus kayu. Kamu namanya siapa? Saya namanya Sutriono, Pak. Elang? Bukan, Sutriono. Sutriono? Ya, KTP saya kalah, Pak. Tapi kamu dipanggil Elang, bukan? Bukan, Pak. Kamu dipanggil siapa? Putri. 6 pengedar narkoba jenis sabu dan pil ekstasi diringkus petugas di Pantai Cermin Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari penangkapan keenamnya terkuak penyeludupan barang haram tersebut berasal dari Malaysia. Hasil pengembangan dari penyeludupan ini, petugas berhasil amankan 2 pelaku lain yang merupakan penjemput paket. Yang sekarang ini diamankan kurang lebih 8 orang sebenarnya, tapi ini yang berada di kapal. Pengedaran narkotika asal Malaysia ini menggunakan modus baru, di mana pelaku berpura-pura mengantar barang dengan kapal. Saat di lokasi, kapal ditinggalkan lalu ditukar dengan kapal yang sudah berisi narkotika. Ini agak berbeda sedikit. Kalau biasanya kapal ke kapal atau ship di ship, tapi ini jemput langsung ke sumber dan dibawa langsung ke tempat kita. Dari dalam 2 tas hitam yang diamankan, petugas temukan 60 butir ekstasi, 50 kg sabu, dan alat hisap atau bong. Total sebanyak 8 orang diamankan terkait kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional ini. Seluruh barang bukti akan dibawa ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut. Jadi ceritanya tadi kan ada penumpang masuk ke ruang pemeriksaan kami ya, Mbak. Dia tuh dari sini kita lihat dia membawa sepeda 3 unit. Dari kardusnya sudah terlihat. Jadi langsung kita lakukan pemeriksaan di sini. Kita cari invoice-nya, kita minta sama ibunya. Kebetulan ibunya bawa invoice. Setelah dicek invoice-nya dan kondisi barangnya, kita arahkan ke PDTT untuk pembayaran pajak karena nilai invoice-nya lebih dari batas bawaan penumpang. Pemberlakuan pajaknya itu tergantung, jadi misalnya dia dikategorikan barang penumpang, nanti ada pembebasan 500 USD. Tapi untuk ini kan ibunya membawa 3 sepeda dan dikategorikan itu barang komersil, jadi nanti dihitung pakai nilai dari tarif umum. Jadi jenis sepedanya itu sepeda city bike gitu, Mbak, mereknya. Dia tuh emang dari Belanda dan pengakuan dari ibunya tersebut sering membawa sepeda. Jadi setiap pulang ke sini dia membawa sepeda. Kurang $500 untuk 2 orang, dan ya tadi alhamdulillah ibunya cukup kooperatif ya. Walaupun ibu kadang-kadang bilang cukup bawel, tapi nyatanya tadi dia mau bayar pajak walaupun agak mahal, tapi dia mau. Tadi bayar pajak sekitar 5 juta rupiah. Petugas imigrasi Nunukan mengamankan 2 orang warga negara asing di sebuah hotel Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Saat diperiksa, kedua warga asing asal Pakistan ini mengaku akan membuka sebuah usaha kedai minuman di Nunukan. Akan tetapi berdasarkan hasil dokumen-dokumen yang kami temukan ketika itu, seharusnya kedua orang asing ini berinvestasi atau membuka usaha di kota Jakarta, sehingga dikarenakan adanya beberapa kecurigaan dari fakta dan pengakuan yang bersangkutan,
Akhirnya kedua orang asing ini kami bawa ke kantor untuk dilakukan pendalaman. Di kantor imigrasi Nunukan, kedua warga asing yang berinisial BG dan SZ diperiksa petugas untuk proses penyelidikan. Setiap warga negara asing, mereka dapat membuka lapangan usaha atau berinvestasi di Indonesia. Tentunya aturan-aturan yang mengatur untuk melakukan investasi yaitu yang telah ditetapkan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya kedua warga asing tersebut akan ditempatkan di ruang deteni imigrasi Nunukan hingga proses penyidikan selesai. Terus kayu. Serius ini. Kumpulin aja.